Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat dan selalu semangat ya, walaupun aktivitas sehari-hari pasti nggak ada habisnya. Iya, kadang pagi udah sibuk, siang makin rame, malam masih ada aja tugas atau kerjaan yang harus diselesain. Betul banget, makanya di tengah kesibukan itu, kita seneng banget bisa ngobrol bareng kalian. Anggap aja ini waktu buat istirahat sejenak sambil dengerin hal-hal yang ringan tapi bermanfaat. Nah, karena ngobrol santai itu lebih asik kalau ada topik menarik. Hari ini kita udah siapin sesuatu yang sebenarnya dekat banget sama kita semua. Coba tebak apa yang mau kita bahas? Jadi sekarang kita mau bahas status sosial. Dengar kata status sosial, mungkin ada yang langsung mikir soal orang kaya dan orang miskin, atau jabatan tinggi dan jabatan rendah. Padahal status sosial nggak sesempit itu. Coba deh kalian pikir. Di kelas aja misalnya ada yang jadi ketua kelas, ada yang jadi bendahara, ada yang dikenal pintar olahraga, ada juga yang jadi penghibur kalau suasana lagi tegang. Betul, semua posisi itu punya peran dan otomatis orang yang menempatinya juga punya hak serta kewajiban yang berbeda-beda. Obrolan sehari-hari kadang juga nggak sadar kita alami sendiri. Jadi sebenarnya status sosial itu kedudukan atau posisi seorang di masyarakat atau kelompok tertentu. Dan menariknya, status ini terbentuk dari interaksi sehari-hari. Kadang kita nggak sadar, tapi keberadaan kita udah punya arti dan tempat tersendiri di lingkungan sosial. Terus, status sosial itu jenisnya apa aja? Status sosial ada 3 jenis utama, yaitu yang pertama ada ascribe status. Ini adalah status yang kita dapat otomatis sejak lahir, tanpa usaha apapun. Contohnya anak bangsawan, otomatis punya kedudukan khusus, atau lahir dari keluarga petani, otomatis dianggap bagian dari kelompok petani. Yang kedua ada achieve status, status yang diperoleh dari usaha atau kerja keras. Contohnya jadi dokter setelah kuliah panjang, jadi ketua OSIS karena dipilih teman-teman, atau jadi atlet berprestasi. Yang ketiga ada juga assign status, status yang diberikan masyarakat karena penghargaan atau jasa. Contohnya, seorang dipandang sebagai tokoh masyarakat karena sering membantu warga walaupun ia bukan pejabat. Oh, jadi ascribe itu bawaan lahir, achieve itu hasil usaha, dan assign itu pengakuan dari orang lain. Betul sekali. Kalau begitu, gimana caranya kita tahu tinggi atau rendahnya status seseorang? Nah, ada 3 indikator utama. Yang pertama ada kekayaan. Dilihat dari apa yang dimiliki seperti rumah, pakaian, kendaraan, atau gaya hidup. Yang kedua ada kekuasaan. Dilihat dari jabatan atau posisi yang dimiliki seseorang. Misalnya kepala sekolah, bupati, atau manajer perusahaan yang punya kuasa lebih besar dibanding bawahannya. Yang ketiga ada kehormatan. Ini bukan soal uang atau jabatan, tapi soal bagaimana masyarakat menghargai seseorang. Misalnya seorang ustadz, guru yang bijak, atau tetua adat yang dihormati meski tidak kaya raya. Jadi, indikator status itu bisa kelihatan dari materi, jabatan, dan juga penghormatan sosial. Ya, dan biasanya ketiganya saling berkaitan. Tapi kalau bicara status sosial, pasti ada masalah juga ya. Betul, salah satunya adalah konflik status. Konflik dalam diri individu, misalnya seorang ibu yang juga bekerja, dia harus membagi peran antara urusan rumah tangga dan juga pekerjaan di kantor. Konflik antar individu terjadi ketika 2 orang yang memiliki status yang sama tapi saling bersaing, misalnya kakak beradik yang berebutan warisan. Dan ada juga konflik antar kelompok, misalnya antar departemen dalam perusahaan yang saling berebut pengaruh. Jadi, konflik status itu wajar terjadi ya, karena setiap orang punya peran ganda dalam hidupnya. Betul banget. Jadi, kalau disimpulkan, status sosial itu kedudukan seseorang di masyarakat. Jenisnya bisa dari lahir, hasil usaha, atau kepribadian orang lain.
Status itu bisa diukur dari kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan, tapi kadang juga bisa menimbulkan konflik. Dan jangan lupa, setiap status punya peran yang diharapkan. Jadi, apapun status kita, jalani perannya dengan baik. Setuju banget, semoga teman-teman makin paham tentang status sosial.